Apa alasan yang substantif itu? Sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali pelanggaran etika, pelanggaran moral, dan merasa tidak malu, merasa tidak takut. Baru keluar dari penjara sebagai koruptor sudah berpidato mengajak memerangi koruptor. Dan yang banyak terjadi, ada orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak-hak rakyat. Masih berkilah dengan alasan hukum saya tidak bisa ditindak karena saya belum terbukti bersalah di pengadilan. Jadi mainnya hukum. Hukum udah banyak dibuat. Tapi pelanggaran etika masih kerap kali terjadi dan kadangkala orang untuk merasa bebas dari kesalahan melanggar etika itu bilang saya belum terbukti bersalah melanggar hukum, belum ada putusan pengadilan, jadi enak-enak saja dia. Padahal saudara, hukum itu sebagai produk politik. Pertama, hukum itu hanya sebagian saja dari etika dan moral serta nilai-nilai kepatutan dan peraturan hidup di dalam masyarakat itu yang kemudian dijadikan hukum. Itu banyak tuh nilai itu, nilai etika, moral, keagamaan dan sebagainya. Lalu yang bisa disepakati itu jadi hukum. Yang tidak disepakati itu adalah nilai-nilai yang belum menjadi hukum tapi itu mengikat kepada kita di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Tapi karena belum menjadi hukum lalu diabaikan. Ini saudara yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara hukum sebagai produk politik itu bisa dimain-mainkan. Saudara, kemarin ada pengumuman transaksi transparansi internasional, yang menempatkan Indonesia indeks persepsi korupsinya itu terjun bebas dari 38 menjadi 34, turun. Sudah membina dari 20 di awal reformasi 20 tiap tahun naik 1 sampai 38, tiba-tiba tahun ini turun jadi 34. Kaget kita, apa yang banyak terjadi? Terjadinya sesudah saya undang Transparansi Internasional ke kantor saya dong. Kenapa sih pemerintah sudah berusaha benar-benar nih memberantas korupsi, kok indeks persepsinya turun? Saya panggil Litbang Kompas, yang merupakan salah satu lembaga sigi yang terpercaya. Saya undang partnership, yang juga bergerak dan melakukan advokasi terhadap kantor-kantor pemerintah di bidang ini. Apa kesimpulannya? Kenapa indeks persepsi korupsi kita menjadi begitu jelek padahal kita sudah bekerja habis-habisan? Karena banyak pelanggaran etika, misalnya ada jabatan-jabatan yang dirangkap dengan nuansa konflik of interest. Bikin proyek dengan pemerintah, dinego dengan ketua DPR-nya. Ketua DPR atau ketua DPRD tidak punya perusahaan, tapi dia membuat memo, kalau nanti proyek mau disetujui, harap yang garap ini. Di pemerintah daerah banyak yang begitu. Di pusat ada temuannya dari Transparansi Internasional. Kenapa? Gitu. Ya, karena korupsi di bidang perundang-undangan. Aturan-aturan itu, saudara, bisa dipesan. Nanti ada rencana undang-undang, apa? Pasal sekian dipesan oleh pengusaha rokok, pasal sekian dipesan oleh pengusaha hutan, pasal sekian pasalnya sekian, harganya sekian. Hukum itu bisa diindustrikan. Kamu mau aturan apa agar kamu aman di dalam melakukan transaksi yang haram itu, aman dari hukum? Dibuat pasalnya begini. Saya yang membawa pasal ini ke legislatif nanti, bayarnya sekian.
Investor dari luar negeri mau investasi gitu, diperas, bayar sekian, dan tidak memberi kepastian hukum. Pajak mau berapa? Bawa barang atau kepabiannya berapa? Bawa barang begini, pajakmu berapa? Bisa begini. 50 miliar, oke bayar 5 miliar, 45 miliar bagi 2 oleh aparat diperpajakan. Ini temuan loh, bukan saya memfitnah, jangan dibilang Pak Mahfud tuh suka bikin hoax gitu, enggak. Itu hasil catatan saya dengan transparansi internasional. Kalau enggak salah hadir nih Pak Direktur TI-nya nih Pak Danang Widoyoko itu, hadir kali. Mestinya diundang kalau acara seperti ini. Dia cerita dengan saya. Apalagi ada payment facilitation. Payment facilitation itu ya pembayaran untuk mendapat fasilitas tertentu. Mau sekolah lagi, agar pangkatnya naik, bayar sekian. Mau ini, bayar sekian. Ini sebabnya, saudara, indeks persepsi korupsi kita turun. Di pengadilan, hakim dibeli. Beli itu ke hakim itu. Sesudah diputus ketahuan. Ya putusannya sudah mengikat. Inkrah. Baru ketahuan. Putusan tidak bisa dibatalkan. Orang sudah dirugikan. Hakimnya kemudian ditangkap. Sekarang ada 4 hakim agung masih ngendon tuh di kantor KPK. Belum lagi hakim-hakim bawahnya yang terkait dengan itu. Tidak menjadi berita. Banyak sekali. Nah saudara, itu artinya apa? Orang kalau hanya takut kepada hukum, negara tidak akan beres. Oleh sebab itu, orang itu harus mentaati etika, bukan hanya mentaati hukum. Kalau hukum itu bisa dibeli lah. Iya kan, kalau hukum, saya pernah mengemukakan istilah industri hukum. Industri hukum itu hukum dibuat untuk melayani kebutuhan orang yang mesen. Misalnya, Pak Rias, Pak Mahfud, saya ingin punya tanah yang di samping saya ini menjadi milik saya. Bisa enggak? Itu yang tanah siapa? Tanah tetangga. Tapi orangnya udah pergi. Bisa enggak? Milik saya. Oh bisa Pak. Gimana caranya? Kan menurut hukum tidak bisa. Oh bisa dibuatkan hukum. Asal Bapak bayar kami buatkan hukumnya, nanti ditetapkan oleh Pemda lah, ditetapkan oleh BPN lah, ditetapkan oleh, buat hukumnya. Nanti kalau jadi kasus Pak, masuk ke pengadilan Bapak menang, bayar sekian lagi. Kami sudah atur BPN, sudah atur hakim. Hukum bisa dibuat untuk kepentingan tertentu. Itu yang namanya industri hukum. Bukan hukum industri hukum, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan bisa dipesan.